Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah usul fikih. Di sini saya akan membahaskan tentang sumber-sumber hukum Islam. Apa sih sumber-sumber hukum Islam itu? Sumber-sumber hukum Islam ada 4. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada sunnah atau hadis, yang ketiga ada ijma, dan yang terakhir ada qiyas. Al-Quran adalah secara bahasa, yaitu dalam bahasa Arab qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacalah atau bacaan. Namun secara istilah yaitu kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad perantara dengan malaikat Jibril dengan secara berangsur-angsur. Adapun yang kedua yaitu sunnah atau hadis. Hadis dalam bahasa Arab yaitu yang artinya berita. Adapun sunnah secara istilah pun sama dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perbuatannya, perkataannya, maupun takrirnya. Ada yang ketiga yaitu ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir ada qiyas. Qiyas yaitu penerapan suatu hukum pada hukum yang baru. Di sini adapun dalil atau landasan penggunaan sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama Al-Quran, dalil atau landasannya dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Dan yang kedua ada dalil atau landasan Al-Hadis, terdapat kandungan Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Dan yang ketiga ijma, dalilnya dan landasannya pada Quran surat An-Nisa juga ayat 115. Dan yang terakhir dalil atau landasan qiyas dalam Quran surat An-Nahl ayat 89. Dan adapun sekarang yaitu contoh penerapan penggunaan sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama Al-Quran. Contoh penerapan dan penggunaannya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Adapun yang sunnah, di sini contoh penerapan dan penggunaannya dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat sholatku. Dan adapun yang ketiga ijma. Ijma kewajiban, contohnya ijma contohnya penerapan yaitu kewajiban sholat pada sholat 5 waktu. Para ulama telah sepakat bahwa ketetapan kewajiban sholat 5 waktu ini semenjak pada masa sahabat. Dan adapun yang keempat yaitu qiyas. Contoh penerapan dan penggunaannya yaitu seperti hukum narkoba dan narkotika. Mengkiaskan hukum ini karena sama-sama memabukkan. Yang selanjutnya ada hubungan, hierarki, dan fungsional sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran sumber yang pertama dan yang tertinggi. Adapun yang nomor 2 sunnah, sumber yang kedua setelah Al-Quran dan sebagai penjelas dan pelengkap sumber dari Al-Quran tersebut. Dan adapun yang ketiga yaitu ijma.
Hubungannya hierarki dan fungsional berupa kesepakatan atas hukum yang tidak jelas. Adapun yang terakhir, hubungan hierarki dan fungsional sebagai sumber hukum Islam, yaitu qiyas. Sumber yang keempat digunakan untuk menetapkan hukum baru pada kasus hukum permasalahan hukum yang tidak ada sebelumnya. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.